lagi dengan saya Nursirin Nisakota, mahasiswa Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya berada di salah satu tempat wisata yang berada di Kota Ternate, yaitu tempat wisata Batu Angus. Kali ini saya membuat tugas video part 5 dengan materinya yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Namun sebelum ke materinya, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Transformasi peran Bank Indonesia atau BI adalah perubahan tugas dan tanggung jawab BI sebagai bank sentral telah hadir Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya, BI bertanggung jawab atas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengawasan sektor perbankan. Namun dengan pembentukan OJK, pengawasan mikroprudensial sektor jasa keuangan termasuk perbankan dialihkan ke OJK. Transformasi ini membuat BI lebih terfokus pada yang pertama, stabilitas moneter, yang kedua, kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, yang ketiga, pengaturan dan pengelolaan sistem pembayaran. Latar belakang transformasi, yang pertama, kehadiran OJK. OJK dibentuk untuk mengintegrasikan pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya tersebar antara BI atau perbankan dan Bappepan atau LK, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Tujuan utama pembentukan OJK adalah menciptakan pengawasan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Yang kedua, perubahan kewenangan BI. Dengan adanya OJK, BI tidak langsung bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial sektor perbankan. Fokus BI bergeser untuk menangani isu-isu makroekonomi, stabilitas moneter, dan sistem pembayaran. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK, peran BI berubah dan menjadi lebih fokus pada 3 aspek utama. Yang pertama, stabilitas moneter. BI tetap memiliki tugas utama sebagai bank sentral untuk menjaga stabilitas moneter, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, mengelola likuiditas di pasar uang, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar dan pengelolaan cadangan devisa. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. BI bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Makroprudensial yang meliputi pemantauan risiko sistematik, mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan secara nasional. Kebijakan makroprudensial menetapkan kebijakan seperti loan to value (LTV) dan kebijakan lain untuk mengurangi ketidakseimbangan ekonomi. Yang ketiga, sistem pembayaran. BI juga berperan sebagai otoritas sistem pembayaran dengan tugas utama mengelola sistem pembayaran tunai dan non-tunai, mengembangkan teknologi pembayaran seperti KRIS atau QR Kode Indonesia Standar, menjamin keamanan, kecepatan, dan efisiensi transaksi pembayaran. Yang keempat, koordinasi dengan OJK dan LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. BI bekerja sama dengan OJK fokus pada pengawasan mikroprudensial terhadap lembaga keuangan, LPS, lembaga penjamin simpanan. Fokus pada penjaminan simpanan nasabah dan penanganan bank gagal. Dampak transformasi peran BI. Yang pertama, efisiensi dan kejelasan tugas. BI lebih fokus pada stabilitas moneter dan makroprudensial.
OJK mengawasi sektor jasa keuangan secara mikroprudensial. 2. Stabilitas sistem keuangan dengan pembagian tugas yang jelas antara BI dan OJK. Pengelolaan risiko keuangan menjadi lebih terkoordinasi. Yang ketiga, percepatan inovasi teknologi keuangan. BI dapat mendorong inovasi dalam sistem pembayaran nasional seperti digitalisasi dan penggunaan teknologi keuangan modern. Yang keempat, peningkatan kepercayaan publik. Adanya OJK sebagai pengawasan sektor jasa keuangan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, sedangkan BI tetap menjadi penjamin stabilitas ekonomi. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK menciptakan pembagian tugas yang lebih efisien dan terfokus. BI kini lebih fokus pada stabilitas moneter, sistem keuangan makro, dan pengelolaan sistem pembayaran. Sementara OJK menangani pengawasan sektor jasa keuangan secara mikroprudensial. Sinergi antara BI, OJK, dan LPS menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keuangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setelah kehadiran OJK, sejak OJK berdiri melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, terjadi pembagian tugas antara BI dan OJK. Peran baru BI yang pertama fokus pada kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, menetapkan suku bunga acuan. Yang kedua, ada pengawasan makroprudensial, mengelola risiko sistematik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Contohnya, kebijakan loan to value atau LTV dan pengawasan likuiditas bank. Yang ketiga, sistem pembayaran mengatur sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Contoh KRIS. Yang keempat, koordinasi stabilitas keuangan, bekerja sama dengan OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS untuk mengelola risiko keuangan melalui FKSSK. Peran OJK. Yang pertama, pengawasan mikroprudensial, mengawasi bank, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, perlindungan konsumen, menyelesaikan sengketa keuangan dan memberikan edukasi keuangan. Dan yang ketiga, pengawasan terintegrasi, mengintegrasikan pengawasan seluruh sektor secara keuangan, keuntungan transformasi. Yang pertama, efisiensi dan fokus. BI fokus pada moneter dan makroprudensial, OJK pada pengawasan lembaga keuangan. Yang kedua, pengawasan terintegrasi. OJK mengawasi semua sektor keuangan termasuk non-bank. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Koordinasi antara lembaga memperkuat respon terhadap krisis tantangan. 1. Koordinasi antara lembaga. Potensi perbedaan kebijakan antara BI dan OJK. 2. Teknologi keuangan perbankan vintage memerlukan pengawasan lebih modern. Yang ketiga, risiko global. BI dan OJK harus bersinergi menghadapi gejolak pasar global. Transformasi ini bertujuan menciptakan sistem keuangan yang stabil dan efisien. BI berfokus pada stabilitas ekonomi makro, sedangkan OJK menjaga stabilitas lembaga keuangan dan melindungi konsumen. Tentu, di sini ada penjelasan yang lebih rinci tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dibentuknya OJK. OJK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengintegrasikan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan. Sebelum OJK, pengawasan sektor keuangan terbagi antara beberapa lembaga Bank Indonesia.
yang dimana Bank Indonesia mengawasi perbankan. Yang kedua Bapeptan atau LK, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank atau IKNB. Pembentukan OJK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, menyediakan perlindungan konsumen yang lebih baik, mencegah krisis keuangan melalui pengawasan yang terintegrasi. Transformasi peran Bank Indonesia. Sejak kehadiran OJK, peran BI berubah secara signifikan. Tugas-tugas BI setelah transformasi, yang pertama fokus pada kebijakan moneter. Tugas utama BI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menjaga stabilitas nilai rupiah. Hal ini mencakup stabilitas harga barang atau jasa atau inflasi dan stabilitas nilai tukar. Kewenangan BI setelah OJK menetapkan BI sebagai suku bunga acuan, mengelola cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar, menggunakan instrumen moneter seperti operasi pasar terbuka. Yang kedua, pengawasan makroprudensial. Sebelum ada OJK, BI melakukan pengawasan mikroprudensial atau pengawasan langsung terhadap bank. Kini BI hanya bertanggung jawab atas pengawasan makroprudensial, yaitu pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Tujuan pengawasan makroprudensial mengidentifikasi risiko sistematik, contoh kredit bermasalah dalam skala besar, menjaga ketahanan sistem perbankan dalam menghadapi tekanan eksternal. Yang ketiga, pengelolaan sistem pembayaran. BI tetap menjadi otoritas utama dalam sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Peran BI meliputi menjamin kelancaran transaksi pembayaran, contoh transfer antara bank atau KRIS, mengawasi inovasi sistem pembayaran berbasis digital untuk mencegah kejahatan finansial. Yang keempat, koordinasi stabilitas sistem keuangan. Untuk menjaga stabilitas keuangan, BI bekerja sama dengan OJK. OJK menangani permasalahan individu, lembaga keuangan atau LPS, lembaga penjamin simpanan, menjamin simpanan nasabah. Jika terjadi kegagalan bank, Kementerian Keuangan menyusun kebijakan fiskal yang sejalan dengan kebijakan moneter. Transformasi peran OJK. Setelah dibentuknya OJK, beberapa tugas dan tanggung jawab pengawasan berpindah dari BI ke OJK, terutama dalam sektor pengawasan mikroprudensial. Yang pertama, pengawasan mikroprudensial, mengawasi dan mengatur lembaga keuangan secara individual seperti perbankan, industri keuangan non-bank atau IKNB, termasuk asuransi, dana pensiun dan lembaga pembiayaan pasar modal, contoh pengelolaan investasi dan perdagangan saham. Yang kedua, perlindungan konsumen. OJK bertujuan melindungi konsumen jasa keuangan dengan cara memberikan edukasi literasi keuangan, menyelesaikan sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan atau melalui mediasi OJK, memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang melanggar hak konsumen. 3. Pengawasan terintegrasi atau OJK bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi, mencegah risiko pengawasan yang terpisah-pisah. Hubungan dan koordinasi BI dengan OJK. Meskipun tugas mereka terpisah, BI dan OJK harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bentuk koordinasi mereka antara lain: yang pertama, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. Forum ini melibatkan BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS untuk membahas langkah bersama menghadapi potensi krisis keuangan. Yang kedua, pertukaran data dan informasi. BI dan OJK saling bertukar data terkait risiko sistematik atau kondisi individu lembaga keuangan. Yang ketiga, penanganan krisis. BI berperan dalam memberikan likuidasi darurat kepada bank yang menghadapi masalah solvabilitas,
sedangkan OJK bertugas menilai kondisi kesehatan bank tersebut. Manfaat pemisahan tugas yang pertama, efisiensi dan keahlian spesifik. BI dapat fokus pada kebijakan moneter, OJK dapat fokus pada pengawasan lembaga keuangan. Yang kedua, stabilitas keuangan yang lebih baik. Pembagian tugas memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman terhadap sistem keuangan. Yang ketiga, pengawasan lebih terintegrasi. OJK mengawasi perbankan dan sektor keuangan non-bank dalam satu kerangka kerja. Tantangan dalam implementasi yang pertama, koordinasi antara lembaga, perbedaan pendekatan antara BI dan OJK dapat mempersulit pengambilan keputusan bersama. Yang kedua, kompleksitas pasar keuangan. Dinamika sektor keuangan yang terus berkembang memerlukan pengawasan yang responsif dan adaptif. Yang ketiga, risiko tumpang tindih kewenangan. Dalam beberapa kasus, pembagian tugas antara BI dan OJK dapat menimbulkan kebingungan terutama saat terjadi krisis. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK adalah langkah penting dalam memperkuat stabilitas keuangan Indonesia. BI kini fokus pada stabilitas moneter dan pengawasan makroprudensial. Sementara OJK bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial dan perlindungan konsumen. Meskipun menghadapi tantangan, sinergi antara kedua lembaga ini penting untuk menciptakan sistem keuangan yang kuat dan berkelanjutan.